Nama saya Iflandari, nomor induk mahasiswa 202101080006. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian dalil. Dalam kajian ilmu usul fiqh, para ulama mengartikan dalil secara etimologis sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada apa yang dikehendaki atau dicari. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qot'i atau pasti dan dani relatif. Yang kedua, pengertian dalil menurut para ulama usul fiqh, Abdul Al-Wahhab Al-Subki Al-Amidi, Walhab Al-Zuhaili, Abdul Al-Wahhab Al-Holaf. Yang ketiga, pembagian dalil. Pembagian dalil dapat dilihat berdasarkan pada asalnya, daya cangkupannya, kekuatannya. Yang pertama, dalil yang berasal dari nas langsung. Dan yang kedua, dalil yang mengambilkan ketentuan umum. Nas pembagian dalil dari segi cangkupannya: 1 dalil kuli, 2 dalil juz'i. Pembagian dalil dari segi kekuatannya: 1 dalil qot'i, 2 dalil da'ni. Sumber-sumber ilmu fikih: yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Yang pertama pengertian dari Al-Quran. Al-Quran sendiri menurut sebagai besar ulama, kata Al-Quran dalam perspektif etimologis merupakan bentuk masdar dari kata qura yang bisa dimasukkan pada fazan fu'lan yang berarti bacaannya atau apa yang tertulis padanya. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam dan umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diperuntuk bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan dengan lurus. Yang kedua, pengontrolan dan pengoreksian terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Yang ketiga, pemecahan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan dengan bijaksana. Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran yaitu hukum-hukum iqtidiyah, yang kedua hukum-hukum akhlak, yang ketiga hukum-hukum amaliyah. 1 hukum ibadat, 2 hukum muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Harisma Zulfiana dengan nomor induk mahasiswa 202101080022. Saya akan menjelaskan mengenai sunnah Rasulullah. Berikut adalah pengertian dari sunnah. Secara etimologi adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa qauli, ucapan, fi'li, perbuatan maupun takriri persetujuan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan 3 ruang lingkup sunnah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka sunnah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah fi'liyah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Misalnya sabda Nabi sebagai berikut: la dororo wa la diroro. Hadis di atas termasuk sunnah qauliyah yang bertujuan untuk memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemudaratan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, ialah segala tindakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh adalah tindakan beliau dalam melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat, dan rukun-rukunnya. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu segala perkataan dan perbuatan sebagian sahabat, baik di hadapan maupun tidak di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik. Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa kedudukan as-sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dawud yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara atau pusaka, selama kalian berpegangan kepada keduanya kalian tidak akan tersesat: Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sunnah sebagai bayan atau penjelas. Di antaranya yaitu bersifat tahsis, penghusus, dan takyid pengikat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, umum, atau mutlak, tidak terbatasi. Yang kedua yaitu membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menetapkan hukum yang masih belum disinggung di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ijma. Pengertian dari ijma yaitu secara etimologis merupakan derivasi dari kata ajma'a yang dapat berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, atau menarik bersama. Sedangkan menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada satu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Menurut madhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma al-Madinah. Menurut kalangan Syiah, ijma adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahra, ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma baru dianggap terjadi bila mana merupakan kesepakatan seluruh mujtahid. Ijma baru dapat diakui sebagai dalil atau landasan hukum bila mana dalam pembentukannya mempunyai landasan syarak yang disebut sanad atau landasan ijma. Bagian ijma, menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi dua yaitu ijma sharih, tegas, dan ijma sukuti, persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama. Ijma sharih ialah kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan tersebut. Sedangkan ijma sukuti adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa berkomentar. Para ulama usul fikih ini berbeda pendapat tentang ijma sukuti ini. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Malikiyah, ijma sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian para mujtahid belum tentu menandakan setuju karena bisa terjadi disebabkan takut kepada penguasa bila mana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau bisa jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang mempunyai pendapat itu karena dianggap lebih senior. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah, ijma sukuti adalah sah dijadikan sebagai sumber hukum karena bahwa diamnya sebagian ulama mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandang keliru, mereka harus tegas menentangnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni tentang kehujahan ijma antara qot'i dan dzonni. Berkenaan dengan kehujahan ijma, pendapat para ulama secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu ijma sebagai hujjah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma merupakan hujjah. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Ghazali, dan para ulama kontemporer lainnya. Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung kehujahan ijma terdiri atas beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu sekalian. Waj'al dilalah dari ayat tersebut merupakan sinonim dari kata al-sya'an yang artinya urusan atau bidang. Nah, ini sifatnya umum yang mana mencakup bidang keagamaan atau bidang keduniaan. Dalam bidang keduniaan, yang berwenang untuk mengaturnya ialah kepala pemerintahan seperti raja, presiden, atau pemimpin pemerintahan yang lainnya. Adapun dalam bidang keagamaan, yang berwenang untuk mengaturnya ialah para ulama. Nah, dengan demikian, pemahaman hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut yakni kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk taat kepada ulil amri yang telah menyepakati hukum suatu masalah atau yang telah memproduk ijma berdasarkan nas Al-Quran atau sunnah.
Yang kedua, yakni ijma bukanlah hujah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ijma bukanlah hujah. Pendapat ini dianut oleh An-Nizam. Siapakah An-Nizam itu? An-Nizam adalah suatu kelompok dari golongan Mu'tazilah. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian Khawarij dan Syiah. Kelompok ini berpendapat bahwa ijma bukanlah hujah dengan mengemukakan beberapa alasan dari nas Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil logika. Nas Al-Quran yang dijadikan alasan untuk menolak kehujahan ijma dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu sekalian. Dan apabila kamu sekalian berselisih mengenai suatu permasalahan, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, menurut kelompok ini, dalam ayat tersebut dapat disimpulkan apabila terdapat masalah yang diperselisihkan, hendaklah dikembalikan kepada Allah, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam ayat tersebut tidak ada perintah untuk dikembalikan kepada kesepakatan ulama mujtahid seperti itu. Ini adalah bukti bahwa ijma, kesepakatan mujtahid itu bukanlah hujah. Kelompok ini juga berlandaskan pada dialog Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal, yaitu mengenai dasar-dasar hukum yang akan dijadikan pedoman pengambilan keputusan peradilan. Tidak menyebutkan ijma dan disetujui Rasulullah SAW. Andaikan ijma termasuk hujah dan dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum, pastilah itu akan disebutkan seperti itu. Selanjutnya, sumber ilmu fikih yang keempat yakni qiyas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian qiyas. Qiyas secara bahasa dapat diartikan sebagai mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah usul fikih yang telah dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaili, qiyas ini adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang dilakukan mujtahid sebagai upaya memecahkan masalah hukum yang hukumnya ini belum ditegaskan dalam Al-Quran atau Sunnah. Prakteknya bagaimana? Seperti itu. Nah, prakteknya yakni yang pertama, seorang mujtahid ini meneliti ayat-ayat hukum dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dan meneliti alasan logis atau ilat dari rumusan masalah itu. Dan yang kedua, mujtahid ini meneliti keberadaan ilat yang sama pada masalah lain yang belum diketahui ketentuan hukumnya. Baik, pembahasan yang kedua yakni rukun qiyas. Qiyas dapat dikatakan sah bila mana telah memenuhi rukun-rukunnya. Para ulama usul fikih telah sepakat bahwa rukun qiyas ini ada 4. Yang pertama yaitu asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu, yaitu suatu masalah yang hukumnya telah ditetapkan dalam nas Al-Quran atau sunnah. Asal ini juga termasuk al-makis alaih atau tempat mengkiaskan sesuatu. Misalnya, khomer ini dihukumi haram, jelas hukumnya haram dalam Al-Quran. Beberapa syarat asal yaitu yang pertama, hukum yang tidak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok asal. Kalau tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau mansuh pada masa Rasulullah, maka tidak memungkinkan pemindahan hukum. Yang kedua yaitu hukum yang terdapat pada asal itu hendaklah hukum syara, bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah qiyas syara'. Yang ketiga yaitu hukum asal bukan merupakan hukum pengecualian, seperti misalnya sahnya orang puasa. Misalnya ada orang yang berpuasa, nah dia lupa makan dan minum, maka itu rukun yang kedua yakni adanya hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada hukum asal yang mana hendak ditetapkan pada far'u atau cabang dengan jalan qiyas. Misalnya hukum khomer yang ditegaskan dalam Al-Quran itu haram. Syarat-syarat hukum asal ini menurut Abu Zahra ada 3. Yang pertama yaitu hukum asal hendaklah berupa hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan. Kenapa? Karena yang menjadi kajian dalam usul fikih ini adalah hukum yang menyangkut tentang perbuatan. Syarat yang kedua yakni hukum asal dapat ditelusuri ilat hukumnya. Yang ketiga yaitu hukum asal tidak merupakan atau bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Misalnya Rasulullah diperbolehkan beristri lebih dari 4 orang wanita sekaligus.
Rukun yang ketiga yakni adanya cabang atau far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma, yang mana ketentuan hukumnya akan ditemukan lewat kias. Contohnya hukum minuman keras whisky. Syarat-syarat cabang atau far'u ini ada 3. Yang pertama yaitu ilat tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Yang kedua yaitu ilat yang terdapat pada cabang atau far'u ini harus sama dengan ilat yang terdapat pada asal. Yang ketiga yaitu rukun yang keempat yakni ilat. Ilat secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat merubah keadaan, sedangkan secara istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahab Zuhaili yaitu sesuatu yang bersifat konkret dan dapat dipastikan keberadaannya, dan menurut sifatnya sesuai atau sejalan dengan tujuan pembentukan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari umat manusia. Nah, untuk sahnya suatu ilat sebagai landasan kias, ada beberapa persyaratan yang telah disepakati atau disimpulkan oleh para ulama usul fiqh. Yang pertama yaitu ilat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena adanya suatu ilat, bukan karena ada sesuatu hal lain. Dugaan kuat itu didapatkan atau timbul dari hasil penelitian tentang hubungan sesuatu yang dianggap ilat itu dengan kemaslahatan manusia. Nah, syarat yang kedua yaitu ilat itu harus dapat disaksikan keberadaannya atau konkret. Jadi sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar itu tidak bisa dijadikan ilat karena tidak dapat dideteksi keberadaannya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ilat itu harus berupa sesuatu yang dapat dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya. Jadi, jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku satu dengan pelaku yang lain, seperti itu. Pembahasan yang ketiga yakni macam-macam kias. Menurut Wahab Az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal atau pokok tempat mengkiaskan dan ilat yang terdapat pada cabang atau far'u, kias ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kias aula, yang mana ilat yang terdapat pada cabang lebih utama dibandingkan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan kepada kedua orang tua, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua yaitu kias musawi, yang mana ilat yang terdapat pada cabang atau far'u ini sama bobotnya dengan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya, ilat hukum haram membakar harta anak yatim, yang mana dalam hal ini adalah cabang, sama bobotnya dengan tindakan memakan harta anak yatim, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10. Yang ketiga yaitu kias al-adna, yang mana ilat yang terdapat pada cabang lebih rendah dibandingkan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya, sifat yang memabukkan dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dibandingkan sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras Homer yang jelas diharamkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan, yang mana ini adalah ilatnya, maka dapat diberlakukan kias. Nah, sedangkan dari segi jelas atau tidak jelasnya ilat sebagai landasan hukum, menurut Wahab Az-Zuhaili, kias ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kias jali. Kias jali adalah kias yang didasarkan atas ilat yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut. Akan tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaannya bahwa tidak ada perbedaan antara asal atau pokok dan cabang atau far'u dari segi kesamaan ilatnya. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan kata kepada kedua orang tua, seperti contoh kias aula tadi. Nah, yang kedua yaitu kias khofi. Kias khofi adalah kias yang didasarkan atas ilat yang diistimbatkan atau ditarik dari hukum asal. Misalnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan menggunakan benda tajam disebabkan adanya persamaan ilat, yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan menggunakan benda tumpul sebagaimana yang terdapat pada pembunuhan menggunakan benda tajam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.